Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video tutorial Microsoft Visual Basic. Jadi di video kali ini kita akan belajar membuat pemrograman untuk membuat kuis. Jadi dalam kuis ini saya akan membuat 10 soal. Dengan 5 soal itu dengan 10 soal itu 8 berisi pilihan dan 2-nya berisi isi. Lalu dalam 8 soal itu saya akan membagi 5 soal pilihan gandanya hanya satu yang benar, dan untuk 3 soalnya terdapat 2 jawaban benar. Jadi lalu ada tombol total nilai untuk menjumlahkan semua nilai, dan nanti ada juga tulisan keterangan lulus atau tidak lulusnya. Lalu setelah itu ada juga tombol kunci jawaban untuk memeriksa jawaban yang benar. Lalu juga ada tombol untuk mulai ulang tampilan kuisnya. Kita mulai untuk membuat tampilannya. Jadi pertama kita buat dulu gambarannya kuisnya seperti apa. Kan pakai ini. Untuk tempat penulisan soalnya kita gunakan label. Jadi saya pakai 10 label totalnya untuk soal saja. Untuk soal saya pakai 10 label. Lalu untuk nomor 1 sampai 5 pilihan gandanya saya pakai option button. Jadi per soal saya kasih 4 option button. Cukup copy paste saja. Lah. Untuk yang pertama ini kita sebelum kita copy paste semakin banyak, yang pertama ini kita atur dulu. Jika ingin mengatur font dan besarnya font bisa kita atur dulu agar nanti ketika di copy paste semua juga ikut sama seperti ini ukuran dan style fontnya, sehingga tidak perlu mengatur segitu banyaknya nanti. Jadi sekarang kita atur font dan style dan ukurannya. Nah setelah itu optionnya juga diganti kalau mau ganti. Nah sudah, untuk soal nomor 1 sampai 5 kan
sama modelnya, menggunakan 4 pilihan ganda menggunakan option button. Jadi kita copy paste saja semuanya sampai memenuhi 5 soal. Nah, sekarang saya sudah buat 5 label untuk soalnya, soal 1-5. Jadi kita tulis soalnya dulu. Nah, untuk soalnya saya sudah membuat soal sebelumnya, jadi saya tinggal copy paste saja. Dan juga saya sarankan begitu, jadi kita nggak perlu ngetik banyak-banyak, jadi kita cukup copy paste saja ya soalnya. Jadi per label itu dikasih soal 1. Nah, dan untuk optionnya diberi hanya 1 jawaban yang benar. Lah, untuk soal nomor 2 juga sama. Kita cukup copy paste. Lah, saya sudah buat 5 soal dan serta optionnya. Nah, sekarang saya untuk membatasi per kolom ini saya pakai line, jadi biar ada batasnya gitu. Saya udah bikin garisnya sebagai pembatas. Nah, sekarang kita buat soal nomor 6 sampai kita bikin soal nomor 6 sampai
8 dengan menggunakan label serta menggunakan label serta menggunakan checkbox. Dan di sini saya checkboxnya saya kasih per soal itu saya kasih 4 checkbox. Jadi sebelum saya copy paste, saya atur dulu font dan ukuran fontnya supaya nanti enggak terlalu banyak yang diubah. Nah, sekarang saya mulai copy paste checkboxnya, saya mulai copy paste menjadi 4 dalam setiap soal. Jadi saya sudah membuat 3 soal untuk jawaban berisikan 2 jawaban benar. Dan seperti yang sebelumnya, saya juga menggunakan line untuk membatasi kolom setiap pembagian soal. Nah, sudah saya batasi dengan garis, kemudian saya akan membuat soal selanjutnya, yaitu 2 soal dengan isi singkat. Jadi untuk soalnya saya gunakan label juga, dan di sini akan ada 2 label untuk soal, dan jawabannya saya menggunakan text box. Kita atur dulu agar nanti tidak banyak-banyak ngatur. Sudah, selanjutnya kita isi setiap label dengan soal dan jawaban dalam setiap ceknya. Sama seperti sebelumnya, cukup di copy paste saja dengan soal-soal yang telah kita buat. Setelah membuat soal, kita beri comment button untuk di sini untuk menuliskan total nilainya. Lalu comment button juga untuk menulis mulai ulang. Lagi untuk menuliskan
kunci jawaban. Lalu sekarang gini kan, setiap soal kan pasti ada jawaban. Nah, setiap soal pasti kan ada nilai untuk benarnya. Lah, untuk bisa menghitung untuk tempat meletakkan nilai, kita menggunakan label. Jadi untuk nomor 1 sampai 5 itu cukup satu label untuk tepat nilainya. Lalu untuk yang soal nomor 6, 7, 8 itu saya kasih label di setiap checkbox ini. Jadi satu soal ada 4 label. Untuk nomor 9 dan 10 ini saya hanya menempatkan satu label dalam setiap soal, dan label ini nanti akan disembunyikan sehingga tempatnya pun terserah di mana. Yang penting nanti untuk pengkodingannya kita bisa mengaturnya sendiri. Lah, untuk namanya agar tidak bingung, kita bisa mengganti namanya di sini, pengaturan nama sini. Misalnya saya kasih nama label nomor 1. Lalu cukup kita copy paste saja. Boleh gak diatur juga gak apa-apa, soalnya kan nanti disembunyikan. Jadi cukup kita copy paste saja. Sekarang kita saya kasih garis dulu untuk membatasi antara soal dan penilaiannya. Sekarang kita mulai pengaturan codingnya. Untuk yang tadi kita kasih coding per option, jadi ini kan, dan nomor 1 itu jawaban yang benar itu ini, yang N, jawaban benar tuh N. Jadi kita klik 2 kali pada N, lalu codingnya itu option 1 dot option 1 dot value misalnya yang ini, yang option 2 ini kan jawaban salah, berarti jika option 2 value itu ada titiknya yaitu true. Jadi jika option 2 value itu ada titiknya, maka yang di label ini namanya label
Ini namanya label nomor 1. Maka label no1 dot caption sama dengan 0 karena jawaban salah nilainya 0. Lalu untuk yang Z ini sama, kan jawabannya soalnya salah, jadi kita copy saja, hanya diganti optionnya, option 3. Lalu untuk yang A ini juga lalu untuk yang nomor 2, coding nomor 2 ini, jawaban benar adalah nomor yang ini, yang 5 ini. Jadi kita tulis caption 6 dot caption option 6 dot value, karena jawabannya karena jika option 5 ada titiknya, maka di label no2 dot caption itu nilainya 100 karena jawaban benar nilainya 100. Dan selanjutnya seperti itu. Untuk yang benar itu pakai coding ini, untuk jawaban salah pakai coding yang ini. Jadi saya lanjutkan nomor 4 ini, yang N ini saya copy paste jawaban salah. Jadi hanya mengganti option berapa dan label berapa.
Kita coba dulu. Sebentar. Sekarang kita coba untuk yang soal nomor 1 sampai nomor 5. Nah, kan jika kita klik yang benar jawab ini 100, jika kita klik yang salah ini 10. Tapi ya seperti ini. Dapat benar semua codingnya. Sekarang kita atur coding yang nomor 6 sampai 8. Sekarang coding nomor 678 itu diatur semua seperti yang option. Jadi coding checkbox itu kita klik 2 kali checkboxnya. Nah, codingnya seperti ini. Jika cek 1 jika cek 1 jika cek 1 dot value sama dengan 1, maka label ini saya kasih nama label C1 dot caption sama dengan, kan jawaban yang benar tadi kan ini cek 1 dan cek 2 itu yang benar. Jadi cek 1 sama dengan saya kasih nilai 5, else Nah, kenapa pakai else? Karena ini, jika cek 1 dipilih maka label C1 itu hasilnya 5, dan jika cek 1 nggak dipilih maka label C1 ini tulisannya nilainya 0 karena nggak ada yang nggak dipilih. Seperti itu. Untuk yang cek 2 juga sama. Jadi kita copy paste saja. Jangan lupa pakai if, lalu kita copy paste saja. Jadi saya juga yang benar itu cek 1 dan cek 2, jadi sama, hanya saja mengganti ceknya saja. Seperti ini. Sekarang yang selanjutnya ini untuk yang cek salah
untuk yang cek salah. Nggih. Jam 7:30 Bu. Sekarang kita coba di play. Oh, betul kan? Jadi setiap cek sudah ada nilainya. Ya, sudah betul. Oh. Sudah betul ya. Sekarang kita ke ini, menyelesaikan coding teks. Kita klik 2 kali. Lah, jawabannya itu
teks 1 if teks 1 dot teks, jika teks 1 dot teks sama dengan jadi nilainya itu, jadi jawaban nomor 9 itu kita tulis, jawabannya yang benar nomor 9 kita tulis. Maka label E1 sama dengan, saya kasih nilai 10 per soal. Else jika selain jawaban ini, maka label E1 sama dengan 0. Seperti itu. Pakai and if. Lalu untuk yang ini juga sama. Ini kan teks 2. Jawabannya itu 23,29. Jadi ini jawabannya. Sekarang kita coba dulu. Kan kalau jawab salah nilainya 0. Kalau ini jawab benar gimana? Salah. Kita coba jawab benar. Dua 23,29. Kayaknya salah deh. Betul. Coba kita run. Coba kita isi sini. Betul kan? C sama dengan, jadi sudah ada. Jadi setiap tabel tersembunyi sudah ada nilainya masing-masing. Sekarang kita atur untuk coding nilai. Jadi nilai itu untuk menambah semua nilai yang ada di label tersembunyi. Jadi label tersembunyi kan ada. Jadi kan nilai itu nanti kita letakkan di sini, di label 11. Jadi nilai nanti diletakkan di label 11. Pakai val buka kurung. Kan tadi kan
setiap label tersembunyi namanya kan ini label 1. Seperti ini ya, terus ditambah. Jadi seperti ini seterusnya sampai label untuk nilai 1 sampai 5, label untuk nilai nomor 1 sampai 8, dan label untuk nilai 9, 10 itu dijumlahkan semuanya memakai val agar bisa ditambah. Dan juga nilai itu gunanya untuk memberikan keterangan lulus atau tidak lulus pada label 12. Jadi jika di label 11 caption nilainya itu 70 dan 100 dan 100 jadi gini. Dan label 11 caption itu nilainya ini 100 kurang nilainya
70 sampai kurang dari 100, maka label 12 caption itu tulisannya lulus, dan label dan lalu NI dulu, dan jika di label di label 11 tulisannya 69 di sini 0 sampai 69, maka keterangannya tidak lulus. And if sekarang kita coba sekarang ada tulisannya. Untuk membedakan ini bisa kita ubah warnanya, jadi dihias ya, warnanya diubah menggunakan backcolor. Seperti ini. Lalu untuk button mulai ulang ini kita bisa klik 2 kali, yaitu mulai ulang itu untuk mereset semuanya. Jadi nilainya juga di reset, terus cek ini di reset juga, terus jawaban di reset juga. Jadi kan kita menghilangkan titik-titik yang ada di option. Berarti option 1 sampai option 20 itu kita kasih gini. Jadi option 1 sampai nanti ke bawah itu kan sampai 20 kita kasih false. Dan untuk ceknya, cek 1 dot value-nya juga kita kasih false. Lalu untuk yang ini untuk yang menghilangkan labelnya juga label 01 dot caption itu juga dikasih gini. Lalu untuk label dicek juga label C1 dot caption. Jadi saya hanya memberi contoh untuk yang per icon saja. Di option 1 itu cara untuk coding reset option 1 seperti ini, cara coding reset cek 1 tuh gini, cara coding reset label tuh label nomor 1 seperti ini, dan cara mereset label cek juga seperti ini. Jadi hanya contohnya saja, nanti bisa di copy paste. Juga label caption
lalu juga kita juga menghilangkan ini teksnya juga dihilangkan. Lalu juga ini label ini jika dihilangkan semua kan, yang dihilangkan juga. Nah, lalu untuk kunci jawaban ini untuk kunci jawaban kan untuk menunjukkan jawaban yang benar. Nah, saya itu membuatnya yang benar itu dikasih tulisan tebal. Jadi misalnya yang nomor 1 kan jawaban benarnya kan N, jadi N ini option 1, jadi N ini kan option 1, berarti tulis option 1 dot font bold sama dengan true. Terus yang nomor 2 juga sama kan, jawaban yang benar kan yang 5, dan 5 ini option 6. Jadi kita hafalkan saja langsung. Nomor 2 option 6, nomor 3 ini option 11, jadi 6, 11, 6, 11, 13, 6, 11, 13, 18, 6, 13, dan 18. Nah, untuk merisetnya langsung kita copy saja kan, nanti kan ini juga di reset. Kalau mulai ulang kan ini tabelnya juga hilang, jadi langsung kita taruh di komen 1 itu kan tentang untuk meriset, langsung kita copy paste saja dan true nya diganti false. Nah, seperti ini. Lalu untuk pembenar kunci jawaban 678 ini juga sama, cek 1 kan yang benar kan, cek 1 dan cek 2. Jadi cek 1 dot font bold dengan true, cek 2 dot font bold
Lalu kunci jawaban bagi nomor 9 ini kita tulis saja teks 1 teks, kita tulis saja kuncinya berapa, jawaban yang benar berapa, kita tulis saja. Bisa copy paste yang tadi. Sudah selesai, sekarang kita atur coding reset. Buka sih. Atur coding reset. Jadi kita ganti file semua. Kita ganti file semua. Sudah kan tadi kunci jawaban sudah, nilai sudah, mulai ulang sudah. Sekarang kita lihat, coba kita kasih jawaban benar semua. Misalnya ini saya awur saja, kita nilai. Nah, ini jawabannya. Jadi ini jawabannya tidak lulus. Kalau kita mulai, coba kita mulai ulang. Lalu kita coba kunci jawabannya. Kan tebal-tebal kan, jadi seperti ini. Sudah jadi seperti itu. Sebentar, saya mau isi. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu cara tutorial pembuatan kuis, pemrograman kuis. Dan jangan lupa di save, ya, menggunakan ini save project 2 kali kan, di save 2 kali. Jadi jika ada kesalahan dalam itu sebelumnya maaf, untuk labelnya ini kita buat disembunyikan, jadi visible-nya diganti false semua ya, mohon maaf jadi agar labelnya tidak kelihatan ketika di play, jadi diganti false. Jadi seperti itu. Coba kita klik kan nggak ada kan, nggak kelihatan kan labelnya. Jadi seperti itu.
tutorial pembuatan pemrograman seperti kuis. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga tutorial ini membantu dalam pemahaman materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.